Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumina fid dharain amin radhiyallahu ankum. Ila angqal wa qayhin. Masih seputar hal-hal yang najis yang harus disucikan ketika kita mau sholat, karena ini termasuk bagian daripada syarat-syarat sholat yang kemarin disebutkan dua, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, dan suci dari najis yang tidak mahfu. Kemarin sudah sebagian najis-najis yang dijelaskan, diantaranya darah, kemudian madhi, wadi, itu sudah. Sekarang ada najis lagi, yaitu waqayhin lan qayh. Qayh itu nanah. Nanah itu najis. Kenapa nanah itu najis? Li'annahu krono teman setune nanah, qayh, damun itu getih mustahilun kang maleh werna. Jadi nanah itu aslinya itu darah, tapi berubah warna. Jadi warnanya kayak kekuning-kuningan atau apa ya, warnanya nanah itu. Tapi aslinya darah, kemudian berubah warna. Makanya itu najis nanah itu. Aslinya darah dan berubah warna, makanya najis. Wa sodidin lan sodid. Nanah wo kalau bahasa Jawa itu. Sodid itu apa? Wa huwa utawi sodid iku maun banyu raqiqun kang cower encer yukhol itu kang nyampuri ing dam ing mak apa damun getih. Sodid itu adalah air yang cair yang bercampur dengan darah. Itu namanya sodid. Jadi apa? Kalau ada luka atau apa itu kan, nah itu ada air cairan itu yang bercampur dengan darah. Yang dalam Al-Quran itu dijelaskan yatajarra'uhu mimma in sodid itu. Nah itu ada. Jadi sodid itu juga apa? Najis. Jadi air yang bercampur air cair itu yang campur dengan darah, itu namanya sodid. Itu darah itu apa namanya, yang nyampur itu darah, ada darahnya itu bercampur dengan air itu juga najis. Wa kadza lan iku kaya mengkono sodid atau koeh, ya berdoa sama saja, maun utawi banyu, mau jarahin utawi banyu catu, air yang luka, air dari luka. Air yang luka itu air dari air bekas luka. Biasanya kalau luka itu kan nanti keluar airnya itu. Luka itu keluar air. Nah, itu juga hukumnya najis. Hukumnya najis. Jadi biasanya kalau luka itu apa, mengeluarkan cairan itu namanya ma'u jarahin, itu juga najis. Wa jadariyin lan pelenting. Wa nafsin lan tegese ya pelenting. Jadi inta ghayyara lamun kok berubah apa jadari atau nafat itu. Jadi ada apa kayak apa namanya, bisul atau jerawat atau kayak apa cacar itu ya. Nah itu namanya jadari atau nafat. Itu kalau berubah warnanya maka itu najis. Kalau berubah warna. Kalau nggak berubah warna ya berarti enggak, karena ini kayak cacar itu kan, itu bukan aslinya, bukan dari darah. Misalnya itu, tapi kalau berubah maka ini najis, kalau nggak berubah ya enggak. Wa illa wa illam yataghayyar fa ma'uha tahirun. Mongko tai banyune iki mau sodid, kemudian apa mau jarhin, enggak maksud sudah apa
wa illam yataghayyar fa ma'uha mongko utai banyune ma'u jarhin jajariyin nafat tahirun iku suci. Nah, jadi apa? Air apa? Catu, air luka, air ya kayak tadi air-air yang dari cacar atau apa itu kalau tidak berubah itu berarti suci, tapi kalau berubah berarti najis. Ini maksudnya intaghayyara wa illa fama'uha tahir. Kan ada tuh air apa? Nah, air luka itu ya. Air luka, kemudian air apa? Air pelentingan itu, jerawat dan lain-lain itu kan ini kalau airnya itu berubah warna atau apa biasanya itu kan ada yang bening, ada yang tidak bening. Kalau airnya itu berubah maka itu najis, tapi kalau nggak berubah tidak najis. Wa illam yatakhayyar fa ma'uha tahir. Nah, ini. Jadi harus diperhatikan. Jadi kita lukanya itu bagaimana? Kalau luka kadang-kadang keluar air toh. Luka itu keluar air atau apa cacar itu kan ada keluar air atau apa panu apa jerawat ya jerawat atau bisul itu kan biasanya keluar air. Nah kalau keluar airnya itu apa berubah bukan air-air yang bening yang kayak apa kayak air biasa, maka kalau ada perubahan berarti najis, kalau nggak ada perubahan berarti suci. Ini maksudnya wa illa fama'uha tahir. Nih. Wa qai'in juga najis. Qain itu muntahan, utawi apa? Utah-utahan. Wa qai'i ma'iddatin, wa qai'i ma'iddatin utah-utahan sing teko waduk. Wa illam yataghayyar senajan ora berubah apa qai' ma'iddah. La wa huwa qai' ma'iddah iku ar-raji'u utah-utahan kang balik ba'dal wusuli ing dalem sawise tumeka lil ma'iddati maring weteng atau waduk. Walau ma'an senajan iku rupa air, rupa banyu. Nah ini harus diperhatikan. Untah, jadi muntahan itu. Jadi muntahan itu hukumnya najis. Muntahan itu hukumnya najis kalau muntahan itu keluarnya dari dalam perut. Nah, dari dalam perut. Kok muntah, nah keluarnya itu dari perut, maka itu najis. Jadi muntahan yang apa keluarnya itu dari perut itu najis. Walaupun itu berupa air, muntah berupa air. Jadi muntah itu tapi air itu keluarnya dari perut yang sudah masuk ke perut, ke waduk situ. Kalau ini apa al-am'a al-ghalidhah misalnya. Jadi kan ada kalau ada saringan yang pertama yang penting sudah masuk perut istilahnya. Yang dikatakan ma'iddah maka itu najis. Najis. Kalau sudah sampai situ kemudian dikeluarkan lagi dengan muntah itu, maka najis hukumnya. Walaupun itu berupa air saja. Amar raja anapun utawi muntahan kang balik qoblal wusuli dalam sadurunge tumeka ilaiha maring maidah yakinan kelawan yakin. Aweh timalan utawa memper kemungkinan. Amar raja iku fala yakunu moko ora ana apa raja qoblal wusuli ilaiha yakinan nawih timalan ora ana iku najisan najis wala mutanajisan lan yora mutanajis khilafan alanulayani lil qafali limaring Imam Qafal. Nah ini apa harus diketahui. Jadi muntahan itu tadi dijelaskan kalau muntahan itu keluarnya dari perut sudah masuk ke dalam kemudian diuntahkan itu najis, baik itu berupa air atau bahkan seandainya tidak berubah. Kalau sudah masuk ke perut kemudian dimuntahan itu najis. Tapi kalau muntahan itu masuk tapi belum sampai ke perut, kemudian muntah balik lagi itu kan. Nah, kan ada seperti itu baru sampai tenggorokan atau pokoknya belum sampai ke
belum sampai ke perut, baru kembali lagi keluar lagi makanan itu misalnya, atau bukan makanan terus minuman atau apalah. Nah kalau belum sampai ke perut kemudian muntah, itu muntahan yang keluarnya itu belum sampai perut, baik itu secara yakin atau mungkin atau kemungkinan belum sampai perut, nah gitu. Atau yakin belum sampai, oh baru makan masih di tenggorokan atau di sini belum sampai ke perut ini misalnya. Tapi ternyata muntah, lah ini maka muntahan ini fala yakunu najisan, bukan disebut najis dan juga bukan mutanajis, masih suci hukumnya. Jadi kalau makanan masuk tapi belum sampai ke perut, masih di tenggorokan atau setelahnya tenggorokan, yang penting bukan sampai, belum sampai perut lah. Baik itu yakin atau mungkin saja ihtimal. Maka kalau keluar lagi dimuntahkan, maka muntahan itu hukumnya suci. Bukan najis dan juga bukan mutanajis karena belum sampai ke perut. Belum sampai ke waduk istilahnya. Nah ini harus diperhatikan. Jadi muntahan itu hukumnya bagaimana? Nah, harus dilihat muntahan itu kalau keluarnya dari perut maka itu najis. Tapi kalau belum sampai perut kemudian dimuntahkan, itu bukan najis atau tidak najis. Makanya ada pertanyaan tentang air liur. Orang kalau tidur itu kan ngiler lah kalau bahasa Jawa ya, ngiler atau keluar liurnya itu kalau tidur. Maka air liur itu apakah najis atau bukan? Nah ini oleh ulama fikih dijelaskan bahwa air liur itu kalau memang orang ketika tidurnya itu sekira antara perut dengan kepala, itu tinggian kepala, maka air liurnya itu suci. Tapi kalau misalnya tidurnya itu perutnya lebih tinggi istilahnya, kepalanya lebih rendah misalnya, kemudian keluar air liur, ini najis. Kenapa? Karena kemungkinan air liur kalau tidurnya seperti itu, kemungkinan besar itu keluarnya dari ma'idah, dari perut, makanya najis. Tapi kalau tidurnya tidur biasa istilahnya, kepalanya lebih tinggi kemudian ngiler, keluar liur, maka itu liurnya itu suci, ya, suci, tidak najis. Tapi kalau tidurnya itu perutnya lebih tinggi, kepalanya lebih rendah, kemudian keluar liur, maka itu liurnya najis. Ini dijelaskan oleh para fuqaha. Nanti ada pembahasan tentang ini. Kecuali Bapak gitu, jadi tadi kalau muntahannya itu belum sampai ke perut, maka hukumnya enggak najis. Juga bukan mutanajis. Berbeda menurut Imam Qofal. Kalau menurut Imam Qofal itu tetap najis. Kata-kata beliau, ma raja'a minat ta'am qabla wusulil ma'iddah mutanajis. Jadi hukumnya kena najis, kata Imam Qofal, bukan najis, mutanajis. Nah, dan ini juga di Hasyiatul Jamal misalnya, dan juga Imam Romli di kitab Nihayahnya itu menjelaskan bahwa ma jawaza makhrajul batin wa huwa najisun. Kalau menurut Imam Romli dalam kitab Nihayahnya, jadi ma jawaza makhrajal batin najis wa illam yasil ilal ma'iddah. Ini jadi Imam Qofal, khilafanil Qofal itu juga diikuti oleh Imam Romli. Imam Romli di kitabnya An-Nihayah bahwa ma jawaza makhrajal batin fa huwa najis wa illam yasil ilal ma'iddah. Kalau menurut Imam Romli. Kalau Imam Romli atau yang diikuti itu adalah Imam Qofal. Kalau Imam Qofal mengatakan mutanajis, tapi kalau Imam Romli malah najis. Yang penting makanan sudah masuk walaupun belum sampai ke perut, itu hukumnya najis. Najis. Ini dalam kitab Nihayah. Tapi kalau menurut kitab ini, karena kitab ini kan dijelaskan pada muqaddimah itu adalah menurut pendapat yang mu'tamad, dan utamanya menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya ini salah satu perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ar-Romli, yaitu kalau menurut Ibnu Hajar itu kalau memang sudah sampai ke perut, maka kalau dimuntahkan
maka najis. Kalau belum sampai perut, maka tidak najis, bahkan itu tohir, suci. Tapi kalau Imam Romli, kalau sudah masuk ke dalam, batasnya dalam itu apa? Kalau mulut itu kan hak, batasnya dalam. Kalau di atasnya hak, kho itu masih belum dalam. Kalau hak ke bawah itu batasannya berarti anggota dalam. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kemudian dimuntahkan lagi, menurut beliau itu adalah najis. Jadi ada perbedaan pendapat ini. Ada perbedaan pendapat apakah muntahan yang sudah sampai ke perut atau belum sampai perut. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Seperti tadi. Wa aftalan fatwa sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami, fatwa an-nasobiyah ing teman setuhune bocah cilik. Iku ida betulia ing dalam hari kalane dicoba sapa sopi bitatabu ilqai kan lawan delendeng atau nuli-nuli muntah. Kan biasa anak kecil itu kalau sedang menusu, biasanya sedang nyusu, itu biasanya sedang menusu itu biasanya gumoh, kalau bahasa Jawa gumoh, seling keluar dari mulutnya itu air susunya itu keluar lagi ya. Nah ini kalau kejadian seperti itu menurut Imamuna Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, an-nasabi idza butuliya bi tatabu'il qa' ufiya mongko di sepuro opo ansadji ummihi. Saking pentil susune ibuke. Asobi ad-dakhili kang jero fihi kang mlebu fihi ing dalem cangkeme sobi. La'an muqabbilihi ora kok saking wong kang ngambung sobi. Au mumasi utawa wong sing gepok sobi. Nah ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa seandainya ada anak kecil sering muntah nih. Biasanya kan begitu, anak kecil itu sering muntah, sering-seringan itu muntah. Maka gimana hukumnya ini mulutnya ini? Maka kalau misalkan nyusu lagi itu ya najis tapi ma'fu. Ma'fu artinya tidak masalah. Ma'fu yang dimasukkan yang di anak kecil itu mulutnya itu, di dalam mulutnya anak kecil itu untuk menyusui. Jadi di dalam mulutnya itu kan mestinya kan kalau muntahan kan najis, tapi karena dia itu ubetulia bitatabu'il qa', maka mulutnya untuk menyusu di susu ibunya itu, maka susu ibunya itu ma'fu. Najis tapi ma'fu. Jadi yang dimasukkan ke mulutnya anak kecil itu, yang dimasukkan ke bayi itu ma'fu. Bukan atau tidak dima'fu bagi orang yang menciumnya. Nah, kalau misalnya ada dicium oleh siapalah, orang lainnya lah istilahnya, orang lain mencium bayi itu yang muntah itu, maka itu tidak ma'fu, najis. Atau yang disentuh, nah ini juga tidak ma'fu. Tidak ma'fu. Nah, ini tapi ini juga ada perbedaan pendapat. Ini menurut Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau anak kecil atau bayi itu sering muntah, maka sedalam mulutnya ini untuk menyusu lagi di susu ibunya itu, maka susu ibunya yang terkena mulutnya anak kecil itu najis tapi ma'fu, tidak apa-apa. Tapi seputar itu saja. Nah, seputar itu saja itu ma'fu. Tapi kalau bagi orang yang mencium anak kecil itu misalnya, atau menyentuh, ya maka itu tidak ma'fu. Itu maksudnya. Ini tapi ini juga ada perbedaan pendapat, karena Imam Ibnu Qasim itu menjelaskan dari Imam Romli bahwa seandainya
ini lautana jasa famus sobi as-sohir binahwil qai'i walam yaghib wa tamakkana min tadhirihi bal libalis tamara ma'lumut tanjis ufiya anhu fima yashukku al-ihtirazu anhu. Kalau Imam Romli menjelaskan yang dinukil dari yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qasim bahwa seandainya bukan hanya muntah ya, pokoknya kalau anak kecil itu mulutnya terkena najis. Terkena najis apa saja, apakah itu muntahan atau apalah pokoknya. Dan anak kecil itu tetap di situ. Dan mungkin saja bisa mensucikan. Nah, bisa disucinya lah, bisa dicuci, ya, bisa dicucikan, bisa dibersihkan. Ya. Dan itu sudah mungkin saja dikasih air atau apa supaya disucikan lah mungkin sekali. Maka itu kalau memang susah ini namanya ma'fu. Kalau memang susah itu ma'fu. Jadi kalau misalnya seperti itu maka ketika menyusu lagi kepada ibunya sedangkan mulutnya itu sakit mulutnya itu najis, nah kata beliau fala yajibu 'alaiha ghusluhu, tidak harus dibersihkan. Nah, harus dibersihkan. Begitu juga ketika mencium mulutnya anak kecil itu karena kasihan, karena belas kasih, sayang sama anak kecil. Padahal mulutnya juga masih basah. Maka juga mulut yang buat untuk mencium itu tidak harus disucikan. Fala yalzamu tathhirul fam. Ini kata Imam Ibnu Qasim dari Imam Romli. Jadi kalau misalnya anak kecil mulutnya terkena najis atau najisnya itu tadi apakah dari muntahan itu dan tidak pergi atau adil, pokoknya susah istilahnya dibersihkan misalnya. Dan itu masyaqqah al-ihtirazu bukan susah dibersihkan, ya memang anak kecil kan susah itu. Sering sekali muntah. Nah ini kata beliau ini ma'fu. Nah, ma'fu. Tapi ma'fu ini juga bukan hanya tadi. Kalau tadi kan Imam Ibnu Hajar itu ma'funya hanya pada seputar mulutnya bayi itu atau anak kecil itu pada susunya ibunya. Kalau bagi orang yang mencium atau orang yang menyentuhnya maka enggak ma'fu. Tapi kalau Imam Romli tidak. Fala yajibu 'alaiha ghusluhu. Jadi susu ibunya yang kena mulutnya anak kecil itu tidak wajib dibasuh. Juga ketika ada orang yang belas kasihan sayang kepada anak, kepada bayi, kemudian mencium bibirnya yang masih basah bekas najis, bekas muntahan itu juga tidak harus disucikan, disucikan mulutnya ini kata beliau. Nah, memang itu ma yashukul ihtirazu anhu. Maka ma'fu ini perbedaannya. Jadi kalau Imam Ibnu Hajar hanya seputar yang ma'fu itu adalah sadi ummihi ad-dakhil fihi la an muqabbilihi au mumasihi. Tapi kalau Imam Romli kalau sekiranya ya syukul ihtiraz ya maka susu ibunya enggak harus dibasuh, enggak harus disucikan. Begitu juga ketika mencium mulutnya anak kecil yang terkena najis tadi seperti tadi yang ya syukul ihtiraz, maka itu juga tidak harus disucikan. Artinya semuanya ini ma'fu kata beliau. Nah, ini harus dipahami, ini terjadi banyak sekali ibu-ibu yang sedang menyusui terjadi seperti ini. Maka harus dipahami tentang ini supaya tidak salah. Hanya ada perbedaan tadi. Tapi yang jelas apakah muntahan, kalau perincian itu masuk muntah gumoh itu biasanya dari mana? Apakah dari perut, apakah baru ini terus misalnya. Maka
perinciannya juga seperti tadi. Kalau Imam Romli tadi kalau memang sesuatu yang sudah masuk anggota dalam makhrajul batin, sudah masuk di dalam walaupun belum sampai perut tetap najis. Kalau Imam Qafal malah mutanajis saja. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar tidak, yaitu kalau sudah sampai perut baru kemudian muntah lagi baru najis. Tapi kalau belum maka enggak najis. Jadi perinciannya ada perbedaan pendapat seperti tadi. Nah, kalau ada perbedaan pendapat seperti ini, mutaakhirin kalau dalam mazhab kita Syafi'i ya boleh saja mengikut yang mana. Boleh saja taqlidu ghairil arba'ah. Tapi kalau di dalam untuk li'amali nafsihi. Tapi kalau misalkan mutaakhirin Ibnu Hajar, Romli dan lain-lain sebelumnya itu, maka itu boleh kita mengambil kaulnya. Tapi kalau misalkan ada perbedaan pendapat, maka gimana? Yaitu tadi boleh mengambil kaulnya Ibnu Hajar, boleh mengambil kaulnya Imam Romli, boleh mengambil kaulnya Al-Khatib Syarbini. Dari situlah ini yang dijelaskan oleh para ulama fikih. Jadi bisa mengambil kaul yang mana. Tapi harus tahu perinciannya tadi yang sudah disebutkan antara perbedaan antara Al-Imam Ibnu Hajar dan Al-Imam Ar-Romli. Ini harus jelas. Wa kamirrotin lan koyodine empedu. Nah, empedu itu yang pahit itu juga najis. Wala bani ghairi makulin lan poane sakliyane hewan sing ora kena dimangan illal adamiyah kejaba anak Adam. Jadi empedu juga najis. Boleh. Empedu jelas najis. Kemudian susunya hewan yang tidak bisa dimakan. Kemarin kan sudah jelaskan ini. Susu itu halal, yaitu susunya hewan yang bisa dimakan dan susunya anak Adam, ibu bapak perempuan, itu susunya suci. Tapi kalau susunya hewan yang tidak bisa dimakan itu najis. Kalau adami nggak boleh dimakan, tapi susunya suci kemarin sudah dijelaskan. Wajir rotin, jirah itu ini. Kalau hewan itu biasanya kan gayem itu, jadi selalu ngunyah itu, selalu apa sih bahasa kita ini, bahasa Indonesianya itu apa? Kalau bahasa Jawa itu makanan sapi yang selalu dikunyah-kunyah terus itu loh di dalam mulutnya itu. Wajir roti nahwi bairin, gayemane sepadane unta. Kalau unta kan biasanya kalau berhenti pun mesti mulutnya itu bergerak-gerak terus itu. Mulutnya bergerak-gerak terus. Nah ini jadi unta itu makhluk atau hewan yang paling aneh. Paling aneh. Jadi unta ini ada di dalam dirinya itu ada simpanan makanan istilahnya. Ini namanya simpanan makanan. Ada simpanan makanan yang disimpan di dalam. Apakah itu air atau makanan disimpan di dalam. Sehingga kalau misalkan nggak makan berapa hari, itu tetap dia kenyang karena ada simpanan makanannya itu di dalam itu. Nggak minum pun bisa, soalnya ada di dalam itu ada simpanannya. Ini anehnya itu. Hebatnya unta itu diciptakan oleh Allah, makanya diciptakan di padang pasir. Walaupun nggak ada makanan, nggak ada air, tetap dia bertahan. Kenapa? Karena ada simpanan di dalam. Nah ini kalau kemudian ketika dia mengeluarkan makanan simpanannya itu, kemudian dikunyah-kunyah. Nah ini loh ini maksudnya. Dikunyah-kunyah. Maka ini yang dimaksud, maka ini najis. Karena sudah masuk ke dalam, kemudian dikeluarkan lagi untuk dikunyah simpanan tadi. Sudah dimasuk simpanan. Makanya dijelaskan ma yukhrijuhul ba'ir wa nahwi liyajatarru alaihi liyakulahu saniyan. Jadi untuk sudah masuk kemudian dikeluarin lagi, kalau itu ya simpanan itu
dikeluarkan lagi, atau bukan apa namanya, bukan ba'ir, bukan onta, tapi yang lain misalnya ada seperti itu, dikeluarkan lagi untuk dikunyah lagi karena belum sempurna dikunyah itu apa bahasa Indonesianya tuh? Dipamah apa? Ya dikunyah kan bahasa Indonesia, dikunyah ya. Dikunyah itu. Untuk dikunyah lagi karena belum lembut ya, belum ini, akhirnya dikeluarkan lagi dikunyah lagi. Nah, ini najis. Ini najis. Tapi kalau yang dikunyah itu yang disimpan di sebelah gigi, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Maksudnya suci, bukan itu maksudnya. Jadi wajir roti nahwi ba'irin itu maksudnya yang sudah masuk ke dalam, ya, ke dalam kemudian dikeluarkan lagi untuk dipamah. Nah, kemudian dikunyah-kunyah itu, ya, maka itu najis. Tapi kalau yang disimpan di sebelahnya gigi atau kemudian dikunyah-kunyah itu bukan itu yang dimaksud, itu bukan itu. Kalau itu si suci, nggak masalah. Nah ini harus diperhatikan ini kalau mayukhrijuhu min janibi fami fatahiratun li'annahum minal lisan itu. Tapi kalau yang dari dalam kayak tadi itu najis. Nih. Makanya harus diperhatikan ini biasanya itu memang onta itu kan nggak pernah diem ininya mulutnya itu dan kebanyakan hewan juga nggak pernah diem ya mulutnya itu. Jadi gayem terus istilahnya. Lah itu maka harus diketahui itu gayeman itu apa simpanan dari sebelahnya gigi atau yang dari dalam dikeluarin lagi terus dikunyah lagi itu. Nah kalau dari dalam dikunyahan lagi itu najis. Tapi kalau kunyahan itu dari simpanan yang di sebelahnya gigi maka tohir suci. Ini maksudnya wajir roti nahwi ba'irin. Demikian sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah bagi kita, menjadikan kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bermanfaat, barokah bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.